Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi bab 2, yaitu tentang struktur atom dan konfigurasi elektron serta letak unsur dalam sistem periodik. Yang pertama itu ada struktur atom. Istilah atom sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pendefinisian atom sendiri pertama kali dilakukan oleh Leucippus dan Demokritus. Menurut mereka, atom adalah materi yang tidak dapat dibagi lagi. Seiring perkembangan ilmu dan hasil penelitian-penelitian, arti istilah atom sendiri terus berkembang. Hingga akhirnya didapat suatu kesimpulan bahwa atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Karena atom sendiri dapat diurai menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, dinamakan partikel subatom, yaitu proton, elektron, dan neutron. Kemudian pada struktur atom yang kedua itu ada notasi atom. Notasi atom dibagi dua, ada nomor atom dan nomor massa, atau biasa disebut dengan massa atom. Dan yang ketiga itu ada istilah dalam atom. Istilah dalam atom dibagi tiga. Ada isotop, isobar, dan isoton. Pembahasan yang pertama itu ada partikel subatom. Partikel subatom itu dibagi tiga. Yang pertama itu proton, merupakan partikel bermuatan positif yang terdapat dalam inti atom. Dan yang kedua itu elektron, merupakan partikel bermuatan negatif yang terdapat pada kulit-kulit elektron. Dan yang terakhir itu ada neutron, merupakan partikel netral yang terdapat dalam inti atom. Jadi bisa dikatakan atom itu seperti bola yang memiliki lapisan-lapisan di dalam bola. Jadi lapisan-lapisan itu disebut dengan subatom. Dan yang kedua itu ada notasi atom. Proton merupakan partikel khas suatu atom. Artinya, tiap atom akan memiliki jumlah proton yang berbeda dengan atom lain. Bila atom-atom diurutkan berdasarkan jumlah protonnya, maka atom hidrogen akan menempati urutan nomor 1 karena memiliki 1 buah proton. Dan helium nomor 2 dan seterusnya. Jadi, nomor atom menunjukkan jumlah proton yang dimiliki oleh suatu atom. Tabel periodik modern yang kita gunakan sekarang ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalau bisa kalian lihat itu di tabel sistem periodik unsur. Kalau untuk nomor atom posisinya ada di kiri atas suatu unsur. Nah, untuk massa atom merupakan massa dari seluruh partikel penyusun atom. Oleh karena massa elektron sangat kecil, maka diabaikan terhadap massa proton dan neutron. Sehingga massa atom hanya dianggap sebagai jumlah massa proton dan neutron. Jadi, nomor massa merupakan jumlah dari proton dan neutron. Untuk menunjukkan nomor atom dan nomor massa, suatu unsur dinotasikan sebagai berikut. X, A, dan Z. Keterangannya, A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom, dan X itu sendiri adalah lambang unsur. Jumlah partikel di dalam suatu atom. Jadi, pada lambang yang sebelumnya, itu ada perhitungannya. Jadi, kalau untuk menentukan jumlah proton atau P, itu sama dengan nomor atom, sama dengan Z.
Kalau untuk menentukan jumlah elektron atau E, itu sama dengan nomor atom juga, atau Z. Dan kalau untuk yang jumlah neutron, itu nomor massa dikurangi nomor atom, A dikurangi Z. Jadi yang atas dikurangi yang bawah. Contohnya, untuk kalium, nomor massanya 39 dan nomor atomnya 19. Di sini tentukan proton, elektron, dan neutronnya. Yang pertama itu ada jumlah proton. Jumlah proton karena pada rumusnya itu jumlah proton itu sama dengan nomor atom, jadi nomor atomnya di sini 19. Jadi sama dengan protonnya 19. Nah, yang kedua itu jumlah elektron. Jumlah elektron juga sama, yaitu nomor atom, jadi sama dengan 19. Nah, yang terakhir itu ada jumlah neutron. Jumlah neutron itu rumusnya A dikurangi Z. Nomor massa dikurangi nomor atom. Di sini nomor massanya 39 dan nomor atomnya 19. Tinggal dikurangi 39 dikurangi 19 itu sama dengan 20. Itu contoh yang pertama. Ini untuk jumlah partikel yang tidak bermuatan. Nah, yang kedua, di sini ada atom bermuatan, memuat partikel. Nah, ini untuk rumus yang kedua. Kalau sebelumnya kan, kalau untuk atom yang tidak bermuatan, B-nya tidak ada, B-nya tidak ada. Nah, kalau sekarang untuk atom yang bermuatan itu ada B-nya. Untuk keterangannya, A itu sama seperti yang tadi, itu nomor massa, Z itu nomor atom, X lambang unsur, dan ada tambahannya itu yaitu B. B merupakan muatan dari atom. Muatan itu ada positif dan ada negatif. Untuk rumusnya, jumlah partikel atom bermuatan. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom sama dengan Z. Yang kedua, jumlah elektron sama dengan nomor atom dikurangi muatan. Kalau untuk atom yang tidak bermuatan, elektron itu hanya nomor atom saja. Tapi kalau untuk partikel atom bermuatan, untuk jumlah partikel atom bermuatan, jumlah elektron itu nomor atom dikurangi muatannya, Z kurangi B-nya. Untuk neutron itu sendiri masih tetap sama, nomor massa dikurangi nomor atom, atau A kurangi Z. Untuk contohnya, di sini ada aluminium dengan muatannya positif 3, nomor massanya 27, dan nomor atomnya 13. Pertanyaannya, tentukanlah jumlah proton, elektron, dan neutron. Yang pertama, itu proton. Proton merupakan nomor atom. Jadi, protonnya itu sama dengan 13, atau Z-nya. Nah, yang kedua itu ada elektron. Elektron di sini berbeda dengan atom yang tidak bermuatan. Kalau atom yang tidak bermuatan, elektronnya itu sama dengan proton. Tetapi kalau untuk atom yang bermuatan, elektronnya di sini nomor atom dikurangi dengan muatannya. 13 dikurangi dengan 3, atau 13 dikurangi dengan positif 3 sama dengan 10. Untuk neutronnya sama seperti atom yang tidak bermuatan. A kurangi Z, atau nomor massa dikurangi dengan nomor atom sama dengan 14. Untuk contoh yang kedua, di sini ada oksigen dengan muatannya negatif 2, nomor massanya 16, dan nomor atomnya sama dengan 8. Protonnya sama dengan 8 karena nomor atomnya 8. Untuk elektronnya, nomor atom dikurangi dengan muatannya. 8 dikurangi dengan negatif 2 sama dengan 10. Kenapa bisa 10? Karena di sini negatif dikali negatif itu sama dengan positif, jadi bisa dikatakan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Untuk neutronnya itu nomor massa dikurangi dengan nomor atom. 16 kurangi 8 sama dengan 8.
Untuk struktur atom yang ketiga itu ada istilah-istilah dalam atom. Istilah-istilah dalam atom itu dibagi tiga. Yang pertama ada isotop. Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor masanya berbeda. Di sini ada tiga contoh dari nitrogen. Untuk contoh isotop di sini, bisa kalian lihat nomor masanya semuanya berbeda, tetapi nomor atomnya semuanya sama. N yang pertama nomor masanya 13, N yang kedua nomor masanya 14, dan N yang ketiga nomor masanya sama dengan 15. Di sini nomor masanya berbeda, tetapi nomor atomnya sama. Ini disebut dengan isotop. Untuk yang kedua ada isobar. Isobar itu kebalikan dari isotop. Isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Contohnya seperti natrium dan magnesium. Untuk Na di sini nomor massanya 24, nomor atomnya 11, dan Mg nomor massanya 24 dan nomor atomnya 12. Yang sama di sini adalah nomor massa, tetapi nomor atomnya berbeda. Yang terakhir itu ada isoton. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Jadi, nomor atom dan nomor massanya di sini semuanya berbeda. Antara O dan N, nomor massanya beda, nomor atomnya juga berbeda, tetapi jumlah neutronnya sama. Supaya kalian tahu jumlah neutronnya itu sama, berarti kalian harus menghitung dulu neutronnya itu berapa. Jadi, untuk perhitungannya, untuk mencari neutron itu A dikurangi dengan Z. Nomor massa dikurangi dengan nomor atom. 16 kurangi 8 sama dengan 8. Kalau untuk N itu A-nya 15 dikurangi dengan 7. 15 kurangi 7 itu sama dengan 8. Jadi, neutron untuk O dan N di sini sama-sama 8. Jadi, neutronnya sama. Ini disebut dengan isoton. Nah, itu untuk penjelasan tentang materi struktur atom. Silahkan apabila ada saran dan pertanyaan, bisa dicantumkan dan ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.